Soulmate, good day mate. Nah, ketemu lagi dengan saya Novriska Krisanya dalam Mate Channel. Nah, teman-teman, Mate Channel ini merupakan podcast tim marketing FEUNJ yang terdiri dari dosen dan mahasiswa kita, di mana kita bakal ngomongin tentang isu marketing nih, ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan ngomongin bersama dengan narasumber kita hari ini, ya mahasiswa saya nih tentunya, ya, yang akan berbagi tentang salah satu brand yang pastinya terkenal banget dan nostalgic banget nih, ya. Selamat pagi Rehan, gimana nih kabarnya? Pagi Bu, Alhamdulillah saya baik banget nih Bu untuk hari ini buat podcast hari ini. Nah Bu Novriska gimana nih kabarnya sendiri? Alhamdulillah saya juga baik sih, alhamdulillah ya. Walaupun sekarang panas terik, jangan lupa pakai sunscreen, oke? Betul banget. Oke Rehan, boleh dong sapa teman-teman di Mate Channel ya, kayak saya tadi ya, oke? Siap Bu. Oke, siap. Aku coba ya Bu. Yes. Halo Soulmate, good day mate. Yeay. Ya, kelihatan banget ya Rehan tuh semangat banget ya memulai hari ini karena Rehan kelompok 1, ya enggak sih? Betul Bu, pertama banget ini. Okay. Kita tuh faktanya datangnya pagi banget Bu. Iya, pagi banget ya? Pagi banget. Iya, pagi banget. Jam berapa sih? Sampai mungkin ada yang berangkat jam 6 kali ya Bu dari rumah. Oke. Saya luar biasa sih ya teman-teman semuanya. Nah, Rehan, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini? Boleh dong disampaikan? Oke Bu Novriska, jadi kita akan bahas suatu brand yang sampai saat ini bisa survive nih Bu. Sampai saat ini, zaman ini nih Bu. Dan brand ini terkenal dengan habitnya atau bisa dibilang orang-orang bilang tuh ini makanan orang kos. Buat tanggal tua gitu Bu. Apalagi kalau bukan Indomie seleraku. Itu Bu. Ya, dari yang kamu nyanyiin ya, itu jinglenya itu aja tuh saya udah langsung kesini nih nama brand ini nih. Jinglenya itu berasa kayak nostalgic banget dari zaman saya kecil bahkan sampai kamu sekarang ya. Jadi setuju banget nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dengar tadi ada namanya Indomie, ya, di mana brand tersebut tuh berasa nostalgianya ya. Kalau misalnya kita dengar jinglenya, betul. Dan berasa kayak waktu kecil makannya itu. Terus kalau misalnya berenang gitu ya. Iya. Kita bekalnya pakai apa Rehan? Biasanya Indomie sih Bu. Pakai nasi enggak? Pakai nasi. Sekarang biar jangan diulang ya. Waduh. Oke, karena itu double karbo teman-teman. Oke, nah kira-kira menurut Rehan ngomongin soal brand Indomie ini kan tadi kita bilang nostalgic banget nih. Kira-kira apa sih, ada nggak kira-kira kenangan pribadi atau mungkin apa yang pertama kali terlintas di pikiran Rehan saat mendengar brand Indomie? Oke Bu, jadi sebenarnya aku setuju banget apa yang dikatakan dari Bu Novriska ini. Karena Indomie ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan nih teman-teman. Dari masa kecil yang dimana mungkin aku dulu tuh nantikan banget makan Indomie banget nih Bu. Jadi dijadwalin setiap hari Minggu itu pasti makan Indomie Bu. Oh gitu. Gitu. Jadi kayak mau makan steak. Padahal makan Indomie aja karena keenakan rasanya, kenikmatannya ini sebagai nostalgia saya kalau misalkan saya menghirup bau-bau orang masak Indomie gitu. Langsung Bu. Berasa ya kalau dia masak Indomie siapa nih gitu ya. Udah tau lah rasa baunya tuh kayak gimana. Iya, udah ciri khasnya. Ya saya setuju banget nih sama Rehan. Jadi kalau saya dengan Indomie itu ya, kalau zaman saya kecil tuh sampai kalau belanja bulanan emang harus ada nih Indomie. Karena emang biasanya dia akan nemenin kita di momen-momen tertentu ya. Mungkin bagi sebagian orang tuh kayak momen-momen bersama keluarga, misalnya piknik, gak mau susah, biar gampang kita bawanya Indomie, masaknya Indomie. Bahkan kalau begadang malam nonton bola itu pakainya Indomie gitu ya Rehan ya. Setuju banget Bu. Itu tuh Indomie udah jadi market leader banget sih Bu. Dari kalangan semua Indomie Bu. Nah jadi Indomie ini bukan dari sekedar nostalgia lagi Bu. Jadi Indomie telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita. Yang dimana terutama untuk anak-anak kos yang tadi saya bilang Bu. Di tanggal tua anak kos ini pasti nyetok Bu. Gitu. Iya teman-teman ya, setuju banget. Saya juga dulu pernah jadi anak kos. Dan Indomie juga menemani saya ya. Betul. Dalam keseharian. Tapi semakin berusia saya semakin sadar itu tidak baik ya. Betul. Dengan catatan teman-teman Soulmate. Jadi
kalau makan Indomie perlu ada tambahan juga Bu. Tambahan kayak apa nih? seratnya kayak sayuran, telur. Supaya dan ada gizinya ya? seimbang Bu, Oke, gitu. good. Itu ya teman-teman, catat tips hari ini ya. Makan Indomie jangan cuma Indomie doang, tapi tetap pakai sayur dan Telur. Oke, Jangan good. kebanyakan juga. Itu yang paling penting. Iya, tapi kalau ngomongin Indomie itu kan udah lama banget ya. Tentu banyak pasti perubahan, inovasi yang dilakukan oleh Indomie nih. Kira-kira menurut Rehan gimana nih inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Indomie? Nah, jadi teman-teman Soulmate, menurut saya salah satu inovasi terbesar adalah penambahan varian-varian rasa dari Indomie. Jadi Indomie ini dari mulai Indomie original Bu, itu dia mengadaptasikan brand Indomie ini dengan lidah-lidah kita nih Bu sebagai orang di Indonesia. Ya. Jadi Nusantara. Banyak nih Bu contohnya nih. Kayak seperti dilihat di depan ini ada mie goreng rasa ayam pop Bu. Waduh. Itu kan buat orang-orang yang mungkin datang ke Jakarta, Iya. dia pengen ngerasain nih ayam pop yang dulunya di Padang. Iya, Gak usah jauh-jauh Bu, tinggal beli Indomie aja, harganya murah, rasanya sama Bu, kayak makan di Padang Bu, Iya. gitu. Kalau ke rumah makan Padang berkali-kali lipat ya. Betul. Oke. Makanya ini affordable banget buat teman-teman kos, buat merasakan dan nostalgia makanan-makanan yang ada di kampungnya. Iya bener banget ya teman-teman nih, lihat nih. Begitu banyaknya varian Indomie yang ada di depan ini teman-teman ya. Dia menyajikan rasa mulai dari Sabang sampai Merauke ya Raihan ya. Betul. Itu menurut Rehan tuh inovasi terbesarnya ya. Iya, Bu. Jangan-jangan kalau saya ngelihatnya juga kayak ini jadi positioningnya dia Indomie gitu ya. Iya. Mie-nya orang Indonesia. Ya. Makanya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat banyak banget nih varian rasa Indomie dari zaman ke zaman, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kemarin kayaknya Indomie sempat ngeluarin tadi rasa apa? Ayam pop ya Raihan Ayam ya. pop, Bu. Rasa kebuli juga ada. Kebuli ada ini Bu. Kebuli. Mantap rasanya. Wow, kebuli itu padahal bukan dari Indonesia ya? Nah, makanya Indomie ini sebenarnya bukan market leader di Indonesia aja. Bahkan faktanya itu Indomie ini sudah ke luar negeri, ekspor nih Bu. Dan bahkan juga di Indomie itu riset yang kami sudah ketahui, Indomie ini membangun pabrik di Afrika, Yes. di Amerika gitu Bu. Di luar negeri mereka udah mendomisili juga nih Bu. Iya. Gitu. Iya, karena saking banyaknya tapi tentu kita punya kesukaan nih. Kalau saya kan doyannya itu kayak rasanya ayam bawang ya, klasik banget anaknya. Antara klasik atau lebih lebih senior ya. Aduh saya malu jadinya. Jadi emang saya tuh senangnya ayam bawang. Kalau Rehan tuh sukanya rasa apa ya? Nah, kalau aku tuh suka Indomie varian rasa dari kampungku Bu. Emang kampungnya di mana nih? Nah, kebetulan kampungku tuh dari Sumatera Barat. Wow, jauh ya. Iya. Jauh banget kuliahnya ke Jakarta nih ya Nah, ampun. pas banget nih Bu, eksklusif di podcast ini aku datengin orang Padangnya langsung Bu. Wow, luar biasa Iya, nih. buat Siapa nunjukin nih? varian rasa Indomie yang aku suka. Yes. Gitu. Boleh, Langsung boleh. aja panggil kali ya Bu. Boleh banget Udah. dong. Sini udah. Iya. Dari Padang bawa ini loh. Wah, makasih banget udah. Wow, keren banget. Indomie rasa rendang. Rendang. Benar banget rasanya. Mantap banget. Rancak banget. Oke, terima kasih udah. Main ntar. Ayo udah. Ya, nah ini lama dia dulu Bu, mie goreng rasa rendang Bu. Iya, yang iya, dimana aku bilang di sini, aku nggak usah ke Padang lagi, jadi cukup dengan ngerasain mie goreng rasa rendang ini. Yes. Gitu. Emang spesial banget ya. Betul. Iya. Jadi Indomie ini karena berasal dari Indonesia benar-benar mengangkat tema kuliner Nusantara ya sebagai variannya untuk produknya macam-macam jadi rasanya. Nah, kalau kita telisik lebih dalam, kira-kira nih menurut Raihan gimana ya cara brand Indomie itu bisa survive? Bahkan kemarin sampai ulang tahun ke-50 ya, artinya udah lama banget nih Indomie bisa survive, sustain sampai sekarang. Nah, gimana tuh Rehan kira-kira? Oke Bu, jadi aku bakal jelasin nih Bu, gimana caranya Indomie bisa survive dan juga jadi market leader di Indonesia Bu. Nah, jadi ada beberapa strategi yang dilakukan oleh brand tersebut atau Indomie. Nah, berdasarkan riset yang sudah kami lakukan, Indomie ini pertama kali dirintis oleh Jaji Jaja lewat PT Jangkar Jati Bu. Nah, tapi nggak sendiri Bu, bersama Wahyu Juandi. Sama Ulong Sanjaya. Nah, mereka bertiga ini merubah nama menjadi
perusahaan PT Wicaksana nih Bu. Ya, Wicaksana ya, emang udah lama banget nih kayak ini. Betul Bu, siapa sih yang gak kenal PT Wicaksana yang internasional juga gitu. Nah sejarahnya teman-teman Soulmate, pada April 1970 sebagai anak usaha dari Jangkarjati, jadi perusahaan Sanmaru ini mendirikan atau memperkenalkan ke publik secara langsung dan eksklusif nih Bu. Yaitu bernama Indomie ini Bu. Gitu. Oke. Jadi lahirnya itu Tapi Supermie. Supermie. Indomie itu sekarang yang kedua, tapi dia bisa leader juga ya jadi Betul. Indonesia ya. Nah, Oke. terus jadi produk yang eksklusif yang dikeluarkan yang pertama kali itu Indomie kuah rasa kaldu teman-teman. Ya. Yang dimana ini adalah bentuk strategi Indomie untuk bisa menyesuaikan dari masyarakat Indonesia Bu. Ya, gitu. Jadi Emang- langsung ngeluarin. Kalau kaldu ayam tuh emang yang basic banget ya, basic Betul. banget karena emang pertama kali dikeluarin sama Indomie nih. Nah, kalau dipikir-pikir, saya juga dari kecil udah nyobain nih kaldu ayam sama ayam bawang. Berarti kayaknya saya udah tua nih ya, Rehan ya. Enggak kok Bu, itu adalah salah satu bentuk apa ya, Indomie ini cuman dari yang saya ketahui Indomie ini sudah berdiri selama 54 tahun Bu. Wow. Setengah abad Bu. Jadi saat ini Indomie juga sampai terbranding sebagai nama warkop Bu. Oh iya? Ya, jadi kalau kita ketahui kalau misalkan di mana-mana ada namanya Warmindo. Ya. Tahu nggak Bu kepanjangannya? Warung makan Indomie gak sih? Betul Iya. banget. Dulu Jadi- sempat hits banget ya Betul Warmindo itu. Sampai sekarang malah. Jadi kita kalau datengin warkop biasanya beli apa sih? Beli Indomie gak sih Bu? iya Iya. betul. Nah sekarang Indomie ini udah berkolaborasi membuka gerai-gerai yang dimana ini bernama Warmindo, warung makan Indomie yang tersebar di seluruh Indonesia Bu. Jadi di mana-mana udah ada Warmindo nih Bu. Pasti jualannya Indomie lagi. Iya. Nah, karena emang udah lama terus udah jadi market leader gitu ya, Indomie ini udah lebih dari 50 tahun juga ada di Indonesia ya khususnya. Tetap eksis, tetap jadi pilihan masyarakat Indonesia. Kira-kira menurut Raihan, strategi apa nih yang dipakai brand Indomie dari segi pendekatan terhadap konsumen dalam membangun brand awareness-nya nih? Atau mungkin dari sisi pelayanannya nih? Oke, mungkin kita bakal bongkar ya strategi-strategi dari Indomie. Gimana caranya bisa nge-aware dari masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi yang pertama teman-teman, mereka akan membahas brand Indomie dari analisis yang kita ketahui nih. Jadi brand Indomie memiliki strategi dan pelayanan juga nih. Jadi selain dia memikirkan produk, dia juga memiliki strategi dalam pelayanan Bu. Oke. Gitu. Nah, strategi pelayanan brand Indomie ini telah menjadi salah satu kunci Bu dari brand Indomie tersebut agar bisa sukses untuk mempertahankan posisi dia sebagai market leader di Indonesia Bu. Yes. Walaupun dia keluar di urutan kedua setelah Supermie, tapi yang sampai survive sekarang dan yang terkenal itu adalah Indomie seleraku. Oke, sampai terngiang-ngiang banget ya Betul jinglenya banget, ya. jinglenya tuh kayak aku kepikiran itu sebelum tidur tuh kayak di mindsetku tuh jingle itu Bu. Iya. Jadi kayak Indomie seleraku. Asik. Gitu terus Bu. Sebelum mau tidur gitu kan. Iya. Terus apa lagi nih Rehan? Nah, tapi sebelum itu kita bakal bahas dulu nih Bu tentang teori customer base brand equality atau CBBE. Customer base brand equity ya. Betul Ibu. Jadi ini terjadi ketika konsumen familiar nih Bu dengan merek dan juga mempunyai asosiasi merek yang kuat dan unik dalam memorinya. Nah, kemudian ada 6 variabel pembentukan CBBE-nya. Yaitu ada brand silence, terus ada brand performance, brand imagery, terus juga ada brand judgment, brand feelings, dan tujuan akhirnya itu sebuah brand adalah brand resonance. Ya, brand Gitu. resonance. Oke, apa nih kira-kira ya Rehan ya? Strategi yang dilakukan Indomie menggunakan apa ya, kerangka ya kalau kita bilang ya, ada kerangka CBBE tadi yang udah Rehan jelasin gitu.
Nah, jadi strategi yang dilakukan brand ini atau Indomie, yang pertama itu dilakukan oleh Indomie adalah membangun brand awareness, Bu. Ya. Nah, jadi merupakan bagian dari brand salience. Nah, dari brand ini mengacu pada seberapa mudah sih konsumen ini bisa mengingatkan atau memikirkan sebuah merek. Ya. Tadi, Bu, contohnya kayak Indomie ini pernah membangun kesadaran merek melalui jingle. Ya. Mungkin Bahkan seperti sampai sekarang ya. sampai sekarang, Bu. Iya, mungkin yang kita ketahui, mungkin kayak dari brand-brand lain kan masih banyak. Nah, kalau brand Indomie ini yang tadi kita sebut-sebutkan itu yang kayak Indomie seleraku. Selain itu juga ada jingle lainnya, Bu. Jingle lainnya yang mana tuh? Yang ini, Bu. Ingat gak sih yang dari Sabang sampai Merauke? Iya, itu emang apa ya? Legend banget ya Legend iklan banget. tersebut. Ya ampun, makanya nostalgic banget nih brand Nah, ini. itu sebenarnya ada pesan tersiratnya, Bu. Gimana? Jadi dari jingle itu dapat diartikan bahwa Indomie itu bisa mengaplikasikan dengan rasa-rasa yang sudah dikeluarkan. Makanya ada rasa-rasa Nusantaraan, Bu. Gitu. Iya, Jadi kayak iya. mereka tuh ngeluarin coto Makassar, terus juga ada ayam pop tadi, mie rendang, dan masih banyak lagi yang Nusantara. Bener gitu. banget ya Rehan ya, dari jinglenya yang tadi Indomie seleraku, terus dari Sabang sampai Merauke, kita tuh kayak berasa masih kebayang gitu ya. Nah, kira-kira menurut Rehan tuh pengalaman apa sih yang membuat Rehan tuh keingetan sama Indomie gitu ya? Kalau misalnya kalau saya itu biasanya kumpul bareng sama keluarga makannya Indomie atau sama-sama temen gitu kan ya, kadang-kadang makannya Indomie gitu. Nah, kalau Rehan gimana nih? Nah, sebenarnya aku juga setuju banget sih dari Bu Novriska. Karena kalau kita pasti kalau lagi jalan nih, apalagi di perkampungan gitu ya, Bu, di gang-gang, terus ada orang yang masak Indomie. Nah, itu biasanya aroma-aromanya tuh kayak ini udah ciri khas. Iya. Ya kan, Bu? Ciri khas kayak oh udah tahu kita ini Indomie nih. Iya, Jadi iya, kita betul. seakan-akan kayak nih Indomie. Langsung pulang ke rumah, langsung makan. Biar kita nostalgia. Nah, biar keinget tuh kita dulu yang dimana masa kecil tuh makan bareng keluarga. Iya Gitu. Biasanya bikin 2 buat bertiga. Biasanya gitu gak sih, Bu? Iya benar banget ya. Jadi emang itu apa ya, memunculkan experience ya, Betul. experience pengalaman-pengalaman kesan yang menyenangkan dengan Indomie nih ya kan. Nah terus melekat banget nih, nggak terpisahkan ya Rehan ya, kayak tadi saya cerita zaman saya kalau berenang itu bekalnya Indomie sama nasi. Zaman Rehan gimana? Apakah sama? Nah, masih sama banget, Bu. Padahal kita terpaut beberapa tahun ya. Ya, beda walaupun kayak kelihatannya Bu Novriska ini masih muda banget, tapi dengan brand Indomie ini bisa menyatukan kita, Bu. Waduh. Walaupun beda ya, Bu ya. Iya. Emang udah melekat banget. Terus Iya, Bu. kira-kira strateginya apa lagi nih Rehan yang ketiga? Nah, strategi lainnya Ibu, tapi aku pengen kasih tahu nih, Bu. Tadi ada mindset yang dimana kalau mau berenang pasti kita bawa mie. Nah, ada satu mindset lagi, Bu. Apa tuh? Biasanya kalau hujan, kita Iya. pasti kepikirannya mau bikin Mie rebus, Nah. Indomie rebus pakai rawit. Oh, enak Betul. banget ya. Itu adalah salah satu strategi Indomie sampai sekarang, Bu. Iya. Jadi kayak kalau hujan tuh kita makannya Indomie. Bahkan gara-gara itu yang mungkin itu tercipta di antara kita, Indomie menciptakan iklan. Tahu nggak sih, pernah lihat iklannya yang kalau hujan tuh pasti keingetnya Indomie gitu ya. Mungkin Betul. teman-teman di sini, teman-teman My Channel pernah lihat iklannya Indomie ya, yang tentang hujan dan Indomie. Nanti boleh cek ya abis ini. Nah, oke, kita lanjut nih Raihan. Kira-kira strategi yang ketiga tuh apa ya? Kira-kira ya untuk Indomie bisa survive sampai sekarang dalam membangun brand awareness sampai dengan sekarang saat ini. Oke, jadi kita bakal bahas tentang strategi Indomie yang ketiga nih teman-teman Soulmate. Jadi Indomie ini juga memberikan variasi dan inovasi yang tadi kita sudah spill di depan nih, Bu. Ya. Yang dimana memiliki varian rasa Indomie yang merambah ke kuliner-kuliner Indonesia. Oke. Makanya tadi aku bilang jinglenya dibuat untuk bisa beradaptasi untuk lidah-lidah orang Nusantara nih, Bu. Gitu. Iya. Jadi inilah salah satu strategi dari brand Indomie, Bu, untuk bisa mendekatkan diri dari brand dengan konsumen gitu, Bu. Dan bahkan kalau Ibu tahu Indomie ini berkolaborasi dengan
Ricis Bu. Oh, Ricis Iya. yang ya oke terus Jadi ada Indomie rasa Ricis Bu, bayangin Bu. itu sempat hype juga ya teman-teman ya Indomie rasa Ricis. Betul. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi nih Bu. Gak usah datang ke Ricis yang mungkin lumayan harganya. Langsung aja beli aja Indomie varian rasa Ricis Bu, Yes, gitu. yes. Jadi dengan terus berinovasi, nyiptain varian baru yang gak cuman dari Sabang sampai Merauke nih ya. Indomie juga berkolaborasi sama brand lain. Nah, di sini Indomie itu berupaya untuk mempertahankan minat konsumen dan meningkatkan penjualan produk tentunya ya. Nah, selain itu kalau misalnya teman-teman Mad Channel bisa inget ya atau Rehan mungkin bisa pernah tahu juga Indomie itu waktu ulang tahun ke-50 dia itu kolaborasi sama brand-brand lokal. Kayak misalnya waktu itu Swallow dengan Indomie, bahkan gak ada Betul. hubungannya ya sandal sama mie instan gitu ya. Tapi ini dilakukan untuk apa ya, mempertahankan konsumen agar tetap di Indomie. Terus kayak ngingetin lagi Memori ya, Bu, ya? ya memori, terus kayak building connection sama customers. Dan tentunya event-event ini itu terjadi karena shifting pergerakan perilaku ya, yang saat ini market kita itu senang yang namanya community. Betul. Ya, community seperti itu. Nah, kita lanjut nih, kira-kira strategi tadi itu udah strategi ketiga, kemudian strategi keempat apa nih Raihan? Oke, kita bakal bahas nih, walaupun banyak strategi, ini yang dilakukan brand Indomie sampai sekarang nih Bu. Ya. Jadi banyak sekali brand-brand Indomie ini melakukan seperti ini. Jadi strategi yang keempat, seperti kita yang ketahui itu Indomie ini logonya itu ikonik banget guys Bu. Ya, dari namanya aja mencerminkan Indomie kan Indonesia mie Ya. gitu Bu. Jadi ini satu mie-nya orang Indonesia Bu, dan dari Indonesia penamanya itu disesuaikan dan peruntukan wilayah penjualannya. Ya betul banget ya teman-teman, kayak kita bahas di awal tadi ya, Betul. Indomie mie-nya orang Indonesia. Udah gitu kalau kita lihat logonya terkesan mungkin kayak oldies ya. Dan kenapa sih kira-kira Indomie itu gak ngerubah logonya? Karena emang kayak menjadi ciri khas nih. Ya kalau dalam brand management atau di dalam ilmu brand itu identity-nya gak berubah. Betul. Gitu ya. Ya oke. Kemudian yang kelima apa lagi nih Raihan? Oke, aku bakal langsung spill 2 strateginya Oke, secara good. langsung aja kali Bu. Jadi yang kelima ini, Indomie ini melakukan strategi yang dimana memberikan kualitas dan konsisten produk Indomie Bu. Oke. Jadi Indomie ini menjaga kualitasnya dari varian produknya, isinya dan lain-lain. Nah yang keenam itu Indomie juga melakukan, dia juga respon terhadap kebutuhan konsumen. Oke. Jadi Indomie ini responsif banget nih terhadap konsumen. Nah dari strategi dari Indomie, beberapa mungkin yang aku highlight ada 2 poin Bu, yang aja tuh? benar-benar ini worth it dan kepikiran. Nah jadi ada, yaitu namanya waktu itu sempat viral banget Ibu, ada study case yang dimana Indomie ini pernah di report. Oke, Jadi report. pernah viral yang dimana ada salah satu konsumen itu pernah ngeposting tentang dia dapat Indomie tapi nggak ada bumbunya Bu. Gitu Bu. Oke, berarti nggak lolos QC ya? Iya, Nah, makanya. Terus gimana? Nah, abis itu konsumen ini ngelaporin secara langsung, kontak langsung ke Instagramnya Indomie melalui Iya. DM. Oke. Nah, untuk Indomie, brand Indomie ini karena dia melakukan sebuah kesalahan, nah pihak Indomie ini memberikan respon yang sangat memuaskan Bu. Kayak gimana? tuh Dengan responnya? cara dia merespon, pertama yang pastinya minta maaf kepada konsumen tersebut, dan yang kedua ini yang aku nggak pikir banget sih Bu. Kenapa? Karena Indomie langsung meminta alamatnya konsumen. Bingung kan? Kita sebagai konsumen, wah dimintain apa nih ya? buat apa? Kita datengin polisi kah? Gitu. Kita nggak tahu. Nah ternyata Indomie secara tidak langsung memberikan Indomie 1 dus Bu. Oh. Langsung kirim ke rumahnya. Iya, Gitu. iya, iya. Dan dibuat cerita dan viral Bu. Ini mendapatkan netizen ini memuji respon positif dari Indomie yang dimana memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, Itu adalah salah satu strategi yang mungkin aku highlight gitu pada konsumen agar mereka tuh tetap setia juga memilih Indomie sebagai mie instan terfavorit. Ya, oke ya teman-teman, dari apa yang disampaikan Rehan tadi tuh kita bisa lihat komitmen Indomie ya
dari sisi kualitas, kemudian dari sisi pelayanan mereka responsif banget nih atas Betul. misalnya ada yang komplain, ada yang aduh ini kok nggak ada bumbunya langsung diganti langsung diganti dan itu menjadi viral. Oke. Nah, kira-kira ada lagi nggak Rehan? Nah, jadi sebenarnya ada sih Bu yang terakhir. Tapi kita sudah bahas tadi. Jadi Indomie ini memiliki jejaring distribusi Bu yang sangat luas banget. Yang dimana itu dikhususkan untuk bisa memastikan ketersediaan produk mereka di berbagai lokasi Bu. Jadi dari toko-toko kecil hingga supermarket besar, mungkin tanpa sadarnya yang tadi kita sudah bahas. Jadi Indomie ini membuka sebuah kemitraan. Ya. Yang dimana bernama Warmindo. Jadi tersebar di setiap daerah di Indonesia. Jadi selain itu saya juga kalau ke Indomie, maksudnya Indomie ini telah mengekspor nih Bu. Banyak ekspor ke luar negeri. Jadi brand lokal ini saya sebagai orang Indonesia jadi bangga nih Bu. Brand lokal bisa go to internasional Bu. Nah sampai membuka pabrik di Eropa Bu. Amerika, bahkan di Amerika sana juga ada pabrik dari Indomie Bu. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada Warmindo gitu ya, banyak banget. Betul. Sampai dengan sekarang ya kan. Dan waktu itu saya juga pernah lihat iklan Indomie yang orang-orang dari berbagai macam negara itu makan Indomie ya. Jadi saya tuh pernah dengar juga Indomie ini jadi salah satu makanan pokok salah satu negara di Afrika malah. Betul Bu, Ya. betul banget. Gitu, oke baik. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir sekaligus untuk menutup podcast kita kali ini. Kira-kira menurut Rehan kesimpulan apa nih yang bisa kita tarik dari cerita-cerita kita tadi? Oke Soulmate, jadi kesimpulannya strategi pelayanan yang dilakukan oleh brand Indomie ini adalah hal yang komprehensif. Ini menunjukkan bagaimana brand Indomie itu sendiri tidak hanya fokus pada produk itu sendiri. Jadi mereka juga fokus pada pengalaman konsumen secara keseluruhan Bu. Dari hingga mereknya, kepuasan pasca pembeliannya, bagaimana dia merespon dari mereka konsumen itu membeli dari produknya. Yang tadi kita sudah bahas semuanya. Jadi produk-produk ini adalah strategi komprehensif Indomie itu sendiri. Jadi gitu Bu. Ya, apa yang kita sampaikan, kita diskusin tadi membuat Indomie itu bisa bertahan sampai dengan sekarang bahkan menjadi pemimpin ya. Betul banget Bu. Pemimpin pasar yang melekat di hati orang Indonesia. Oke. Nah, itu tadi Soulmate cerita asik kita mengupas gimana Indomie bisa eksis sampai dengan sekarang untuk membangun dan mempertahankan brandnya ya, mulai dari identity hingga resonance gitu. Nah, cerita nostalgia, kemudian konsistensi produk, strategi yang digunakan. Nah, demikian teman-teman semuanya. Terima kasih udah menyaksikan saya dan Raihan ya hari ini. Udah belajar bersama. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Raihan, kita closing bareng ya. Oke Bu. Good day mates. Bye-bye.